Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Dan sorry kalau suaranya nggak terlalu bagus, aku udah coba dari tadi untuk fixing ya karena aku lagi pakai coba mic yang model baru ya. Udah lama sih aku beli, cuman baru kepake ya. Karena aku mau pakai saat habis pindahan dan memang masih ada beberapa trouble ya. So sorry kalau suaranya nggak terlalu bagus, tapi ini udah beberapa kali aku coba. Okay, so ini untuk Leo ini pembacaan untuk akhir Oktober tahun 2020 dan ini pembacaan bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir ya. So kalau nggak resonate silahkan cek Sun, Moon, Rising kamu atau bahkan Venus kamu di Google ya untuk tahu kalau setiap dari kita nggak hanya memiliki satu zodiak, tapi kita memiliki banyak sekali zodiak ya, di dalamnya. Jadi kalau kamu hanya berpatokan untuk tanggal dan bulan lahir kamu yang kita sebut sun sign atau zodiak sun, itu masih kecil banget untuk bisa mendeskripsikan diri kamu. Oke? Okay? Dan energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Okay. Ini untuk tanggal 15 sampai 31 tapi bisa aja lebih cepat ataupun lebih lambat. Remember, implementasinya ke setiap orang bakal beda karena sekali lagi aku ingatkan ini adalah general reading. Okay. Leo. Ada self love. Wow. Lalu ada answer within, dan ada compassion. Dan di bottom of the deck ada meditation. Wow Leo, aku ngeliat pikiran kamu sangat sibuk ya akhir-akhir ini atau bakal sibuk nanti. Dan aku ngeliat kamu bisa banyak begadang, kamu overtime kerja dan ini mengarahkan untuk kamu bisa jatuh sakit ya kalau kamu nggak benar-benar mencoba menyayangi diri kamu sendiri ya. Bentar. Kayak aku bilang Leo bisa jatuh sakit dan ternyata aku juga lagi nggak enak badan. What a coincidence. Oke, dan aku ngelihat kamu mempertanyakan suatu hal yang sebenarnya kamu udah tahu jawabannya di sini. Dan untuk kamu lebih dengar dan lebih percaya dan yakin dengan suara atau jawaban yang kamu dengar di dalam diri kamu, kamu butuh yang namanya lebih banyak meditasi. Ya, aku doa juga bisa sebenarnya. Cuman doa kan kita harus mendaraskan suatu kata-kata. Kita harus mencoba bicara. Kalau kita meditasi, kita lebih mencoba untuk rilekskan tenangkan pikiran kita tanpa mencoba memikirkan apa-apa. Itu perbedaannya. Jadi di sini meditasi untuk kamu lebih banyak tenang, nggak mencoba berpikir, ya, nggak mencoba langsung kosong. Kalau kamu mencoba untuk kosong, ya tetap aja kamu berpikir akhirnya. Tapi mencoba untuk relax, tenang, ya, dan mencoba untuk nggak memaksakan diri untuk berpikir terlalu keras. Dan akhirnya kamu bakal lebih mendengar suara intuisi kamu di dalam. Itu yang aku lihat. Dan ada suatu rasa, ada suatu apa ya? Energi yang cukup besar. Aku ngelihat energi di dalam percintaan di sini. Kita lihat tarotnya. So, I'm sorry for the noise ya.
ada Seven of Wands, Page of Cups, lalu ada Moon. So kita lihat tiga pertama ini. Pikiran kamu kacau banget di sini ya, Leo. Entah kamu atau siapapun yang berurusan dengan kamu, siapapun yang terbaca energinya ini, aku ngeliat kamu banyak banget pikiran kamu melayang ke sana sini. Aku ngeliat pokoknya semua aspek di hidup kamu pikirkan. Inilah itu, ada intensi pasangan. Aku ngeliat ada energi ke anak juga, ada energi masa lalu lah, masa depan lah, masa sekarang lah. Pokoknya compile banget, tertumpuk gitu. Nah di apa ya, pokoknya nggak tertata rapi di sini aku ngeliat. Dan itu bikin kamu kacau sih. Kenapa aku ngeliat secara nggak sadar kamu memaksa diri kamu untuk sesuatu hal yang memang di luar batas kamu, di luar kontrol kamu. Ada Knight of Cups, lalu ada Two of Swords. Wow. Aku ngeliat memang ada kekhawatiran, ini lebih ke masa depan ya. Aku ngeliat kamu takut, ada energi seseorang yang takut untuk ditinggalkan, takut dikecewakan lagi. Aku bisa bilang rasanya gini, udah pernah dirasain sebelumnya kekecewaan, kesakitannya udah pernah dirasakan sebelumnya. Dan rasanya sekarang muncul lagi. Munculnya kenapa? Aku ngeliat muncul untuk atau jadi proses pembelajaran, proses penyembuhan. Jadi rasa itu datang lagi untuk kamu sembuhkan. Jadi terkadang kesakitan datang itu ya muncul agar kita menyembuhkan, karena sebelumnya yang kita sembuhkan enggak benar-benar fix, nggak benar-benar healed ya, jadi nggak benar-benar bersih lah istilahnya kayak gitu, masih ada sisa-sisa, dan ini sisa-sisanya aku lihat. Lalu ada Queen of Swords, ada yang memang aku ngeliat kamu mencoba untuk mengontrol sesuatu yang memang nggak seharusnya kamu kontrol ya, seperti kedepannya gimana, kedepannya kayak gitu. Karena aku ngerasa memang takut itu tadi, takut sesuatu hal yang buruk, takut terjadi hal yang nggak kamu inginkan. Dan ini based on trauma. Jadi aku bisa bilang ini semua karena trauma yang kamu jalani sebelumnya, kesakitan yang kamu jalani yang membuat kamu jadi seperti ini sekarang. Nah, ada Pentacles, ada World atau The World, lalu ada King of Pentacles. Aku ngeliat memang ini juga bisa bermuara ke masalah finansial dan karir juga ya, dimana ya aku ngeliat perjalanan karir kamu dan percintaan kamu memang step by stepnya itu lambat, karena aku ngeliat misalnya di satu langkah ini kamu perlu belajar ini dulu, dan kamu nggak bisa langsung 2 atau 3 langkah melewati itu semua. Kamu harus step by step melewati kesakitan itu, dan aku ngeliat kamu lelah menghadapi itu semua, atau dia yang lelah menghadapi ini semua. Dan aku ngeliat ini part of your karma, ini adalah bagian hidup kamu ataupun memang karma hidupnya dia. Ada Four of Swords. Wow. Ada yang kamu rasa gini lah, kamu ada takut yang orang berbicara buruk tentang kamu, ataupun dia yang takut banyak orang berbicara buruk tentang dia ya. Jadi memang gimana ya, pikirannya benar-benar kacau, jadi kayak too sensitif, jadi ngerasa orang itu bilang sesuatu pasti untuk kamu, padahal belum tentu. Kita lihat oracle-nya lagi.
Ada abundantia, prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Lalu ada Sarasvati, the art. Express yourself through creative activities. Sorry kalau kamu dengar suara bunyi yang ribut ya. Lalu ada Mouth atau Venus. Situation will be handled in a fair and just manner. Lalu di depan nomor detik ada Aaron, peace. There is no need to worry as everything is working out beautifully. Wow. Aku ngerasain banget energi kamu Leo, dimana kamu sangat takut, khawatir tentang apapun juga yang bakal terjadi ya. Dan aku ngeliat dimana semesta sini bilang gak ada yang perlu kamu khawatirkan, gak ada yang perlu pikirkan terlalu berlebihan. Kamu mengambil alih apa yang memang Tuhan yang harus kontrol, Tuhan yang harus lakukan ya. Gak perlu, semuanya berjalan sesuai dengan jalannya dan benar-benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi walaupun terlihatnya pelan, gak ada progres, tapi itu memang sudah begitu jalannya. Apalagi kalau memang kamu udah berusaha keras ya, usaha kamu gak akan pernah sia-sia. Believe me. Believe semesta, believe in universe, percaya sama semesta, sama Tuhan. Kalau memang semuanya ya baik-baik aja, walaupun terkesannya klise, tapi ya memang that's it gitu. Kita lihat tarotnya lagi. The Sun. Lalu ada Six of Staves, Six of Wands, dan Strength. Kamu nggak perlu keras banget sama diri kamu sendiri, nggak perlu yang namanya apa ya, aku bisa bilang terlalu memaksakan diri. Kasihan diri kamu. Di sini aku lihat diri kamu benar-benar sakit ya. Maksudnya diri kamu tuh lelah. Aku ngerasain aja orang yang sangat lelah. Aku ngeliat kamu memenuhi ekspektasi orang di sekitar kamu yang memang kamu nggak sadari kalau kamu memang nggak bisa untuk memenuhi ekspektasi mereka semua. Dan sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Karena ekspektasi itu adalah asal mula dari kekecewaan. Dan ekspektasi itu yang membuat kita kecewa. Dan akhirnya kita nyalahkan orang lain. Dan justice. Ya, aku bisa bilang ini semua terjadi memang bentuk dari karma kehidupan yang harus kamu jalani. Karma dalam artian yang aku maksud adalah takdir hidup, kontrak hidup ya. Knight of Pentacles, Judgment. Wow, Judgment, Justice ada, dan Knight of Pentacles. Dan aku melihat memang ini memang mengarahkan untuk ke abundance ya, ke materi yang lebih banyak ke depannya. Cuman aku ngelihat kamu diminta untuk settle down, jadi kayak easy gitu maksudnya. Ya bahasa gaulnya ya, orang bilang santai gitu ya, ataupun orang bilang santuy gitu, pokoknya ya tenang gitu. Tenang dalam arti ya tenang tapi tetap berusaha, bukan tenang tapi nggak ngapa-ngapain, no, bukan berarti malas, tapi tenang, berusaha semampu kamu ya, dan lepas akan ekspektasi, biarkan Tuhan bekerja. Dan itu yang dibutuhkan kamu saat ini. Bentar ya.
Oke, kita lihat. Sorry, aku mau lihat tarotnya lagi. Integrity. Wow. Six of Cups. Lalu ada the Child, dan ada King of Earth atau King of Pentacles. Wow. Ten of Pentacles. Wow. Ten of Pentacles muncul 2 kali. Nah, aku lihat ini membawa memang kestabilan ke karir dan finansial seperti yang aku bilang tadi, dan juga mengarahkan kamu bakal diarahkan untuk menemukan orang yang memang tepat untuk, atau memang kamu udah menemukannya ya, namun kamu bakal diberikan energi untuk ngelihat ya pilihan kamu itu nggak salah, karena ada keraguan-raguan di sini. Keraguan-raguan itu muncul ya karena itu kayak kekecewaan, ketakutan, trauma yang udah kamu alami sebelumnya, itu buat kamu ragu apakah kamu ngelakuin hal yang tepat, memilih hal yang tepat bersama orang yang tepat. Dan aku ngeliat kamu bakal menemukan jawabannya itu di dalam diri kamu sendiri, bukan di luar diri kamu. Itu kamu mencari sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kamu. Nah, kamu menyadari aja gimana cara untuk menemukan jawaban itu. Walaupun love sih seperti yang aku bilang, ada finansial, karir, dan percintaan. Terus Six of Pentacles dan ada healing. Aku ngerasa ini memang membawa ke untuk lebih menyadari kalau kamu gak bisa memenuhi ekspektasi orang ya, ataupun dia gak bisa memenuhi ekspektasi kamu. Remember, energinya bisa reverse. Jadi memang energi yang memang untuk menyadari kalau memang ya ekspektasi itu bentuk dari ego. Ekspektasi adalah bentuk dari rasa pamrih. Nah, kalau cinta sesungguhnya nggak akan ada ekspektasi. Cinta sesungguhnya nggak akan ada ego yang berlebihan di dalam. Ego bakal ada tetap ya. Cuman ya kitanya bisa ngontrol egonya, bukan kita yang dikontrol ego. Ace of Wands, self love, love self. Di situ ada self love. What a coincidence. Queen of Water. Kalau kamu lupa kartu yang oracle pertama, nanti self love. Si self love. Lalu love dan self love. Wow, ini jadi memang ekspektasi. Untuk kamu menyadari kamu gak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, itu adalah bentuk mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Dan untuk kamu gak menuntut diri kamu melebihi dari kapasitas diri kamu, karena kita manusia ini terbatas, manusia ini gak sempurna ya. Sampai kapanpun kita gak akan bisa memenuhi ekspektasi siapa-siapa. Dan jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Ini energi seseorang yang kehilangan diri dia sendiri. Akhirnya setelah kehilangan dan habis gitu ya gak ngerti harus gimana. Dan mau gak mau ya akhirnya untuk mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Seven of Cups. Walaupun banyak hal yang bisa kamu dapatkan, entah kamu bisa membeli apapun yang kamu mau ya, bisa dibilang istilahnya apa ya, kebahagiaannya bisa dibeli ibaratnya gitu, tapi kamu gak akan menemukannya itu di luar. Sayang sekali, itu ada di dalam diri kamu, dan itu harus ada sebuah pekerjaan rumah yang kamu harus kamu jalani sendiri, bukan pasangan kamu, bukan siapapun, atau sebaliknya. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini.
is about to get real, you need your people around you. So ini bukan berarti ya orang yang menempatkan ekspektasinya ke kamu itu adalah orang yang buruk, no. Dalam artian buruk yang benar-benar buruk, no. Tapi memang mereka secara nggak sadar mereka memberikan energi yang nggak baik, yaitu energi toksik. Tapi apakah kita harus nerima energi itu? Itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi kita harus sadari itu semua. Kalau memang biarpun mereka berekspektasi, jangan membuat itu jadi beban untuk kita. Kita harus bisa sadar dan nerima. Kalau kita memang nggak bisa, kita harus pahami kita nggak bisa jadi seperti yang mereka mau. Itu proses untuk kita menerima, memaafkan diri sendiri. Ya. As expert, don't rely on your friends or the internet. Listen to your professional. Then you are the best thing to ever happen to you. Jadi memang gini, seperti yang aku bilang ya, apapun yang terjadi itu bukan karena jika kamu nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka yang ada di sekitar kamu, bukan berarti kamu buruk, tapi justru kamu udah berusaha sebaik-baiknya. Namun berusaha itu sampai kehilangan diri kamu sendiri, itu adalah sebuah kesalahan. Dan harus kamu sadari, diri kamu mau gimana pun kamu nggak memenuhi ekspektasi mereka, kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu bahagia, kamu tetap hal yang terbaik untuk diri kamu sendiri. So harus pahami itu, sadar akan hal itu. Please hidup di masa sekarang untuk kamu sadar, oh ternyata kalau begini aku nggak bisa, kalau begitu aku nggak bisa, please gitu, aku nggak bisa gitu. Dan inilah aku apa adanya. Ini energi mencintai diri sendiri dan menerima diri sendiri ya. Kalau nggak bisa betul-betul dipahami, masih membal di kepala, Bapak pelan-pelan belajar dan kamu bisa bertanya ke orang yang lebih profesional gitu ya. Banyak orang yang udah pernah ada di masa itu, agar dia nggak akan menilai kamu secara sepihak, tapi dia bisa ngelihat dan menempatkan diri dia di posisi kamu saat ini gitu ya. So that's it, I think that's all. Dan jika kamu yang counseling atau personal reading ya, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.